Oh my god, guys, yang lagi rame di X, Presiden Prabowo ditolak masuk ke Italia karena tujuannya tuh nggak jelas. Kriminal! Wah, kriminal! Dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit. Della filiera legno arredo è uno di questi, più 13% l'export in Africa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru je jumpa Presiden Rusia Vladimir Putin di Kazan. Ucapan Anwar jadi pilihan editor Nikkei Asia. Suara Malaysia kini semakin didengari dunia. Ekonomi Malaysia mempamerkan daya tahan apabila mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 5.4% pada suku pertama tahun ini disokong. Bapak Prabowo ditolak di Italia pada tempat kunjungannya. Saya tidak melarang rakyat Indo untuk datang ke Italia. Yang saya larang hanya presiden sahaja. Karena presiden Indo tidak pro rakyat, tidak mau dengarkan aspirasi rakyat. Yang semakin sulit malah pemuja sang koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Bapak Presiden kita yang berkunjung ke Italia para sahabat, malah ditolak para sahabat. Bahkan ada pernyataan dari Menteri Italia, mereka menerima kunjungan dari penduduk Indonesia, hanya saja dari Bapak Prabowo mereka tolak. Ada masalah apa para sahabat? Ini kok sampai kepala negara kita ditolak macam itu. Bahkan kalau ada statement-statement para sahabat di media sosial tentang mengenai Bapak Prabowo ditolak, rasanya Mas Farhan nggak percaya macam itu. Padahal pidato Bapak Prabowo mengatakan Bapak Prabowo kalau pergi ke luar negara sangat dihormati, sangat disegani, kata beliau para sahabat. Kenapa sekarang ada timbul sebuah video, bahkan narasi di Inggris, Bapak Prabowo dikatakan kriminal. Apakah Bapak Prabowo ketika bergabung dengan Amerika dan juga Israel itu, para sahabat, Bapak Prabowo tidak disegani oleh dunia? Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Saudara, saya kalau ke luar negeri, Bapak kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia dihormati. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Minta bantuan ke Mereka Bapak minta Prabowo. bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Wow. Saudara, kita Bagus minta Pak. bantuan oleh Australia. Kita berikan. India. India. Brazil, Filipina. Saudara, bayangkan Wow. Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Pakar-pakar dunia, Bapak Prabowo ini ya. institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Wah, kriminal! Kunjungan Bapak Prabowo ke Inggris diwarnai dengan teriakan penjahat perang. Kriminal! Wah, kriminal! War. Percuma membantah juga bahwa Presiden Indonesia ditolak di Italia. Itu sudah diketahui semua orang. Membantah bukan ditolak, tapi kenyataannya tidak bisa masuk. Perdana Menteri Italia, Presiden Italia mengatakan dia tidak melarang rakyat Indonesia pergi ke Italia. Cuma Prabowo yang tidak pro kepada rakyat itu tidak boleh masuk Italia. Begitu katanya. Mari kita dengarkan. Saya tidak melarang rakyat Indo untuk datang ke Italia. Yang saya larang hanya presiden saja. Karena presiden Indo tidak pro rakyat katanya para sahabat. Tak mau dengarkan aspirasi rakyat. Yang semakin sulit malah pemuja yang koruptor. Gitu.
Jadi kurang kata lebih Presiden, dari si Prabowo Sari tidak Inti perlu rakyat, perkataan harus macam itu, para sahabat. Il tema della filiera legno-arredo è uno di questi, più 13% l'export in Africa nello scorso anno e quindi ovviamente il governo ci deve essere con la sua presenza, ci deve essere con le sue risposte. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, che continuiamo a fare sul sostegno al Made in Italy, sui contratti di sviluppo con le filiere fondamentali, nello specifico il lavoro che abbiamo fatto anche sulla filiera del legno arredo, ovviamente il lavoro collegato alla legge annuale sulla piccola e media impresa, le risposte che cerchiamo di dare in materia di prezzi dell'energia, grande questione, è stata oggetto di un decreto molto articolato del governo recente e è oggetto anche di una battaglia che stiamo, come sapete, conducendo in Europa e che ci porterà fra qualche giorno al Consiglio europeo a riproporre alcune proposte che consideriamo fondamentali nell'attuale crisi. Ini pernyataan dari menterinya, para sahabat. Diciamo l'attenzione del governo, la solidarietà verso una filiera fondamentale del Made in Italy, come sapete, oltre 50 miliardi di fatturato. Saya tidak melarang rakyat Indo untuk datang ke Italia. Yang saya larang hanya presidennya saja. Karena presiden itu tidak pro rakyat, tidak mau dengarkan aspirasi rakyat. Yang semakin sulit malah memuja sang koruptor. Il tema della filiera legno-arredo è uno di questi, più 13% l'export in Africa nello scorso anno e quindi ovviamente il governo ci deve essere con la sua presenza, ci deve essere con le sue risposte. Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, che continuiamo a fare sul sostegno al Made in Italy, sui contratti di sviluppo con le filiere fondamentali, nello specifico il lavoro che abbiamo fatto anche sulla filiera del legno arredo, ovviamente il lavoro collegato alla legge annuale sulla piccola e media impresa, le risposte che cerchiamo di dare in materia di prezzi dell'energia, grande questione, è stata oggetto di un decreto molto articolato del governo recente e è oggetto anche di una battaglia che stiamo, come sapete, conducendo in Europa e che ci porterà fra qualche giorno al Consiglio europeo a riproporre alcune proposte che consideriamo fondamentali nell'attuale crisi e quindi ovviamente siamo qui per discutere con i produttori anche di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello e soprattutto di quello che ancora manca. Panjang kali ya mereka, panjang lebar menyampaikan itu. Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo i rilievi tecnici, alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni. Non mi è esattamente chiara la ragione per la quale noi, che riconosciamo il gratuito patrocinio all'avvocato che assiste il migrante, che fa ricorso contro un decreto di espulsione, non dobbiamo invece riconoscere il lavoro di quel professionista che assiste un migrante quando volontariamente sceglie di essere rimpatriato. A me non è chiaro, mi pare che sui rimpatri volontari assistiti siamo d'accordo. È uno strumento che l'Europa ci chiede di intensificare, è uno strumento che continuiamo a portare avanti, è uno strumento che stiamo lavorando per rafforzare. Almeno su questo mi pareva che fossimo d'accordo, ora scopro che non siamo d'accordo più neanche sul rimpatrio. Bagaimana tanggapan Bapak Prabowo? Avanti con delle norme che consideriamo di assoluto. Dan kita akan menang, kita akan kuat, kita akan bangkit. Ini juga menandakan dan menggambarkan dan membuktikan dan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaganya, dengan institusi-institusinya, kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, dan bangkit. Kalau punya kerjasama, kita mampu berbuat yang luar biasa. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah,
bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara, kita buktikan hari ini. Dan kita buktikan nanti bulan Agustus. 20.000 minimal koperasi berdiri. Dan kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 27 berapa ratus sekolah baru kita bangun. Berapa sekolah rakyat kita bangun. Saudara-saudara, bangsa Indonesia kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah. Ucapan Anwar jadi pilihan editor Nikkei Asia. Suara Malaysia kini semakin didengari dunia. Dulu, Malaysia sering menjadi pemerhati dalam perbincangan besar mengenai masa depan Asia. Hari ini, pandangan Perdana Menteri Malaysia pula menjadi antara fokus utama pilihan editor Nikkei Asia, salah satu penerbitan ekonomi paling berpengaruh di rantau ini. Dalam Forum Future of Asia 2026 di Tokyo, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran bahawa perdagangan, rantaian bekalan dan dasar ekonomi kini semakin dipengaruhi persaingan kuasa besar, sehingga berisiko memecah belahkan Asia kepada blok-blok yang saling bersaing. Yang menarik, Nikkei Asia bukan sekadar melaporkan ucapan itu. Malah, ketua pengarangnya sendiri memilih pandangan Anwar sebagai antara mesej paling penting untuk memahami masa depan Asia yang semakin tidak menentu. Ini bukan soal mengangkat individu semata-mata, tetapi pengiktirafan bahawa Malaysia kini mempunyai suara yang semakin dihormati dalam wacana geopolitik dan ekonomi serantau. Ketika negara lain sibuk memilih pihak dalam persaingan kuasa besar, Malaysia tampil membawa mesej yang lebih sederhana, memperkukuh kerjasama, memastikan rantaian bekalan kekal terbuka, dan mengelakkan Asia terjerumus ke dalam perpecahan yang merugikan semua pihak. Hakikatnya, inilah antara perubahan besar yang sedang berlaku. Malaysia bukan lagi sekadar mengikut arus. Sebaliknya, Malaysia semakin dilihat sebagai negara yang mempunyai pandangan, pendirian dan kepimpinan yang mampu menyumbang kepada perbahasan mengenai masa depan rantau ini. Bukan setiap hari suara seorang Perdana Menteri Malaysia dipetik sebagai rujukan utama oleh media ekonomi antarabangsa. Tetapi apabila ia berlaku, ia menunjukkan bahawa kedudukan Malaysia di pentas dunia semakin mendapat perhatian dan penghormatan. Ekonomi Malaysia mempamerkan daya tahan apabila mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 5.4% pada suku pertama tahun ini disokong secara langsung oleh permintaan dalam negeri yang terus kekal mampan. Pencapaian itu juga mengatasi anggaran awal Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) iaitu 5.3%. Selari dengan pengukuhan ekonomi domestik, nilai ringgit terus merekodkan prestasi cemerlang dengan mencatatkan penambahan nilai sebanyak 3.3% berbanding dolar Amerika Syarikat AS setakat 13 Mei 2026. Pencapaian berkenaan direkodkan meskipun dunia sedang berdepan sentimen penghindaran risiko ekoran konflik geopolitik yang berterusan di Asia Barat. Bank Negara Malaysia BNM berkata perbelanjaan isi rumah kekal utuh disokong oleh keadaan pasaran pekerja yang sangat positif, kadar pengangguran yang kekal rendah serta langkah-langkah dasar bersasar turut memainkan peranan penting dalam merangsang kerancakan ekonomi domestik. Bagi mengukuhkan perspektif pasaran terhadap rintangan luaran, Gubernur BNM Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur menjelaskan bahawa kedudukan ekonomi negara masih berada pada landasan yang teguh. Namun begitu katanya, ekonomi Malaysia dijangka kekal berdaya tahan pada tahun ini dengan pertumbuhan dijangka berada dalam julat 4% hingga 5%, disokong oleh permintaan dalam negeri yang stabil dan prestasi ekspor negara yang terus berkembang. Beliau berkata demikian pada sidang media prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026. Ingatkan Amerika Syarikat pelabur terbesar Malaysia, rupa-rupanya negara dari Asia. Fakta ini pasti anda tidak sangka. Dalam suku pertama tahun 2026, Malaysia berjaya menarik pelaburan diluluskan bernilai RM92.8 bilion walaupun dunia masih berdepan pelbagai ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik. Lebih mengejutkan lagi apabila Jepun muncul sebagai pelabur asing terbesar Malaysia dengan nilai pelaburan mencecah
21.5 bilion. Jumlah itu jauh mengatasi China dan Amerika Syarikat yang masing-masing mencatat RM10.1 bilion sahaja. Apa yang lebih menarik, hampir 94% pelaburan Jepun disalurkan kepada sektor transformasi digital dan teknologi tinggi. Ini menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai destinasi paling penting untuk industri masa depan seperti AI, pusat data dan teknologi digital. Bukan itu saja, sebanyak 1,249 projek diluluskan pada suku pertama tahun ini dan dijangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baharu, meningkatkan hampir 47% berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Selangor kekal menjadi destinasi pelaburan utama diikuti Johor dan Kuala Lumpur yang semakin berkembang sebagai hub pusat data dan teknologi serantau. Dalam keadaan ekonomi dunia yang mencabar, pencapaian ini membuktikan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia masih kukuh. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, memang ada videonya para sahabat. Bapak Prabowo bahkan di Itali mereka ditolak kedatangannya para sahabat. Karena apa? Karena Bapak Prabowo tidak mendengarkan suara rakyat Indonesia katanya. Malah pro kepada para koruptor-koruptor katanya para sahabat. Bahkan ada video Perdana Menteri ataupun menteri lah yang ada dari Itali macam itu para sahabat. Ini bukan setakat itu para sahabat. Bahkan yang di tahun sebelumnya, bahkan Bapak Prabowo sempat ada isu juga di Inggris. Di Inggris Bapak Prabowo bahkan dijuluki dengan kriminal macam itu. Oh, government kriminal macam itu of Indonesia macam itu para sahabat. Karena apa? Bapak Prabowo waktu itu memang bekerja sama masuk dengan Board of Peace Dewan Perdamaian Gaza itu para sahabat. Karena yang Malaysia pun tak ikut, negara-negara yang lain tak ikut. Kenapa Indonesia malah ikut Board of Peace itu para sahabat? Yang memang waktu itu memang panas-panasnya waktu itu di Timur Tengah macam itu yang terjadi sampai sekarang Iran, Israel dan juga Amerika macam itu para sahabat. Ini merupakan para sahabat yang sekarang ini apakah yang dikatakan di media karena Bapak Prabowo tidak pro kepada rakyat, malah pro kepada koruptor macam itu, sampai ditolak kedatangannya di Itali para sahabat. Ini bukannya kepala negara bukannya memang dihormati macam itu, semacam pidato Bapak Prabowo pergi ke luar negara memang sangat disegani, sangat dihormati. Bahkan kita bisa membantu macam itu, seperti Rusia kita memberikan pupuk kepada mereka, seperti halnya Filipina, mereka meminta kepada kita bersenang macam itu, berbangga karena negara kita bisa membantu macam itu para sahabat. Dengan pidato Bapak Prabowo yang begitu sangat berapi-api macam itu. Sedangkan ekonomi Malaysia para sahabat, malah lobi Malaysia ini malah banyak didengar oleh dunia. Kalau dulu Malaysia ini sekelas di Asia macam itu, sebagai penengah seperti halnya kemudian dengan Thailand yang terjadi kekisruhan di tahun sebelumnya, Malaysia, Perdana Menteri Malaysia menjadi penengah para sahabat. Dan sekarang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim para sahabat malah menjadi masuk ke pentas dunia sekarang. Bahkan banyak orang yang mau melabur ke Malaysia, bahkan banyak presiden-presiden, menteri-menteri yang di luar negara itu banyak memuji, mengagumi ekonomi Malaysia tumbuh pesat macam itu. Indonesia harus belajar, jangan hanya terdiam, hanya busuk hati saja yang dikeluarkan macam itu. Harus belajar, jangan iri kepada negara jiran macam itu kan para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.